Ya, ini adalah jadwal kita hari ini. Saya juga sudah kirimkan ke grup untuk teman-teman yang ingin punya jadwal sendiri yang bisa diingat. Ya, hari ini kita akan melakukan sprint design thinking untuk melakukan setiap proses satu persatu. Dan saudara, saya ingatkan ya, ini pengalaman kita yang pertama. Termasuk teman-teman di Sabda juga ini pengalaman pertama. Jadi kita mungkin akan membuat kesalahan, kita akan melakukan pembelajaran bersama-sama, tapi ya saya senang kita semua bisa belajar ya, belajar satu persatu. Dan tolong saudara sabar dengan diri sendiri, sabar juga dengan orang lain, sehingga kita bisa saling menolong untuk bisa belajar bersama-sama ya. Semalam saya sudah kirimkan juga pertanyaan, bisa next. Ya, saya sudah kirimkan panduan untuk mengumpulkan informasi. Saya lihat juga ada beberapa teman-teman yang sudah mulai semalam, saking semangatnya ya, teman-teman sudah mulai kontak dengan beberapa teman. Ada yang bertanya apakah perlu lebih dari satu teman. Oh iya, silahkan sebanyak mungkin yang bisa. Tapi kalau sempatnya cuma satu orang juga nggak apa-apa. Sebenarnya kan saudara bisa bertanya kepada diri sendiri, karena saudara juga pasti pernah dengar dari teman, dari segala macam. Tidak harus ketemu orang lain, tapi saudara mengingat apa saja yang saudara kemarin-kemarin sempat dengar gitu ya. Dan dari apa yang saudara ingat itu juga saudara bisa melihat sebagai satu apa ya proses informasi yang saudara bisa kumpulkan. Kalau saudara nggak sempat baca-baca ya oke lah, nggak apa-apa. Kita akan sabar dengan saudara ya. Tapi seberapa yang saudara bisa nanti kita akan bagikan ya, di dalam grup. Oke, next. Ya, ini ya saudara bisa lakukan dengan siapa saja. Next. Juga nanti dari unhack ya, maksudnya dari kita nanti ketemu, juga kita akan kumpulkan. Ya, next. Ya, lalu saudara akan definisikan masalahnya. Saudara bikin catatan sendiri ya. Jadi langkah kedua. Jadi langkah satu nanti saudara live Zoom setelah kira-kira 10 menit atau 15 menit. Lalu saudara bikin catatan di kertas atau di HP saudara untuk mendefinisikan masalahnya. Next. Nah, kemudian saudara nanti akan idekan bersama-sama. Saudara idekan dulu sendiri. Saudara bikin catatan. Kemudian saudara nanti akan kumpul bersama-sama untuk share ide yang saudara lakukan dalam kelompok-kelompok kecil juga. Next. Nah, kemudian nanti waktunya cukup panjang, jadi nanti ada break untuk makan siang, lalu kita akan kumpul lagi. Nah, waktu kumpul lagi ini kita akan mendiskusikan semua ide yang sudah masuk, lalu kita akan konvergen untuk menjadi ide-ide yang akan dilakukan. Jadi nanti dari semua ide dari tahap 3A, semua ide akan dibicarakan, lalu tahap 3B ini akan dikumpulkan apa ya, diprioritaskan sebanyak yang kita bisa lakukan hari ini. Jadi nanti saudara akan voting apa ide mana yang akan kita lakukan hari ini. Next. Ya, kemudian saudara akan lakukan prototype. Kita akan dari ide yang sudah dipilih itu yang akan dikerjakan hari ini, maka kita akan bagi-bagi juga dalam kelompok. Kemudian kita akan lakukan prototype. Lalu next. Nah, kemudian kita akan lakukan testing. Nah, itu ya kira-kira apa yang akan kita lakukan hari ini. Teman-teman, kita akan mulai breakup rooms ya. Sudah disediakan 10 fasilitator sehingga saudara nanti akan dipandu oleh teman-teman dari fasilitator. Oke. Oke, kita akan breakup room sekarang ya, Ibu Evi. Mau disebutin fasilitatornya nggak, Bu? Boleh. Iya, nanti kalian ya ke grup. Ya, Evi silakan sebutkan grup 1, 2, 3 gitu. Ya, untuk fasilitatornya nanti yang grup pertama akan Ibu Yulia, lalu yang grup kedua ada saya, Evi, lalu grup ketiga ada Nikos, keempat Pinkan, 5 Roma, 6 Melisa, 7 Haji, 8 Odi, 9 Santi, dan 10 Andi. Gitu ya. Oke, silakan admin untuk breakup rooms. Sharekan masalah saudara yang sudah saudara temukan ya.
Oke. Terima kasih banyak. Cukup seru, walaupun waktunya sedikit sekali. Ya, mungkin dari masing-masing grup bisa laporkan singkat saja ya. Masalahnya apa? Maksudnya banyak masalah keluarga, masalah finansial, masalah pendidikan, masalah kecanduan, masalah kesehatan gitu ya. Jadi singkat saja supaya semua akan dapat kesempatan untuk bisa share. Jadi itu merupakan apa? Kalau bisa sih dijelaskan sedikit dengan apa, mendefinisikan, maksudnya keluarga itu apa? Apakah keluarga menjadi berantakan atau menjadi lebih akrab ya? Karena saya lihat pandemi ini bisa berujung dari dua result ya. Yang satu apa namanya? Jadi pendulum ekstrim dari satu ekstrim yang lain. Selama pandemi keluarga jadi berantakan karena berantem terus gitu ya. Ada juga keluarga yang sangat baik malah bisa membentuk misbah keluarga jadi akrab, jadi gitu ya. Nah, jelaskan sedikit saja dengan penjelasan misalnya keluarga, yaitu tadi keluarga menjadi lebih akrab gitu ya. Kalau kesehatan apa, kalau pendidikan apa, kalau ada. Kalau nggak ada nggak usah disebutin. Gitu. Teman-teman gimana? Udah kembali semua? Kalau saya nggak lihat semua. Sudahkah semua kembali? Sudah ya? Sudah. Sudah, Bu. Oke. Ya, silakan yang sudah dulu aja ya. Silakan mewakili grupnya untuk share masalah utamanya apa gitu ya, supaya kita semua bisa tahu. Mungkin saya akan mulai dulu dari grup saya, grup 1, nanti habis itu Ibu Evi dan selanjutnya. Dari grup saya kebanyakan masalah finansial. Jadi ketika pandemi bisnis menjadi berkurang dan bahkan ada yang sampai diusir oleh keluarganya karena tidak bisa lagi memberi income kepada keluarga. Lalu ada juga masalah kecanduan, ada beberapa orang menjadi sangat dekat sekali dengan HP, tidak bisa lepas dengan HP. Lalu juga ada masalah sosialisasi karena pandemi, jadi tidak bisa ketemu banyak orang, khususnya yang tidak dekat dengan gadget, sehingga sangat kesepian. Itu kira-kira dari grup saya. Oke, silakan dari grup 2. Ya, kalau dari grup kami, masalahnya sama. Ketika semua orang ditanya, apakah Anda baik-baik saja? Hampir semua menjawab baik-baik saja. Tapi ketika diberi pertanyaan lanjutan, ternyata tidak baik-baik saja. Gitu ya. Jadi tadi hampir sama kami bertiga di dalam, tadi Pak Tompul di dalam grup kami memang agak berhalangan. Jadi saya, Pak Budi, dan Tere. Yang bertiga memang ada masalah seputar ini, kelelahan di dalam menjalani pelayanan pada era pandemi ini. Kalau dari segi keluarga ya, ada pertumbuhan rohani dalam keluarga juga yang kurang baik karena mereka terbiasa dengan gereja, lalu mereka harus di rumah sendiri. Lalu juga ada ketidakhangatan lagi antara anggota gereja karena tidak pernah bertemu. Lalu juga responden juga mengatasi situasi serba virtual ini, ada yang juga pindah-pindah channel, pindah-pindah gereja, jadi kebingungan juga apakah pertumbuhan rohani mereka bisa terpantau. Lalu kalau dari segi pertumbuhan kerohanian anak dari guru sekolah minggu maupun orang tua itu juga merasa kelelahan atau merasa kewalahan dengan hal ini, karena kan banyak yang di rumah, lalu juga guru sekolah minggu merasa khawatir karena banyak orang tua juga yang kesulitan untuk menjaga pertumbuhan rohani anak-anak mereka. Sebagian besar seperti itu sih, jadi memang sangat diperlukan untuk ini ya. Dan guru-guru juga kelelahan dalam hal menciptakan kreativitas mengajar jarak jauh atau mengajar secara pada era pandemi ini. Ya, gitu. Oke, wow, cukup banyak ya, kompleks sekali. Ya, terima kasih. Sorry, tadi saya lupa menyebutkan grup saya. Grup saya ada Bima, ada Ibu Fani, dan Ibu Honggo. Oke, tadi Ibu Evi sudah menyebutkan. Sekarang grup 3, silahkan mewakili siapa saja. Ya, dari grup 3 ada saya, Bu Melce, Steven, sama Kak Basilea. Nah, ini masalah yang dihadapi terutama tentang kondisi rohani dan juga finansial, Bu. Di kondisi kerohanian yang pertama itu karena banyaknya screen time ya, karena dituntut screen time baik pekerjaan maupun saat beribadah dan sebagainya. Lalu ada juga yang pergi kerja dengan
dengan laptop dan sebagainya, jadinya kayak merasa lelah, capek, dan ketika nantinya kembali untuk menatap Alkitab, maksudnya untuk menatap Alkitab, jadi agak apa ya, kayak ogah gitu, karena ogahnya karena capek sih, karena capek sih. Terus yang berikutnya tentang finansial, ya karena banyak orang yang kena PHK dan juga orang yang belum dapat pekerjaan, jadinya secara finansial terpengaruh, dan ketika secara financially mereka terpengaruh, kondisi ekonomi terpengaruh, mereka jadi down. Nah, ketika meminta pertolongan, maksudnya meminta pertolongan mungkin pada sesama anggota gereja ataupun teman-teman, itu dianggap masih kurang menolong, jadi kadang malah ada yang membuat semakin down. Itu sih. Wow. Ya, kurang lebih seperti itu. Ya, terima kasih banyak. Grup 4. Oke, iya, dari grup 4 tadi kami ada Pak Oeming Hoi, ada Pak Robert, saya dan Mbak Opti. Kebetulan kami dapat masalah yang beda-beda gitu ya, maksudnya dari proses empati itu dapat yang berbeda-beda. Ada yang masalah finansial itu sampai mengubah struktur sosial dalam gereja seperti itu. Jadi orang-orang tidak memperhatikan lagi hal-hal yang rohani. Kemudian ada juga yang concern dengan masalah spiritual, emosional dan mental. Kayak gitu, jadi mulai jenuh dalam pandemi, terus mulai mood naik turun juga, jadi tidak stabil dalam emosi. Kemudian ada yang concern juga bahwa kita tuh sebenarnya juga kekurangan alat untuk cek spiritual kita gitu, cek spiritual wellness kita. Nah itu yang masih kurang di Indonesia ini seperti itu. Kemudian ada juga yang dapat tentang dua ekstrim ya, ada yang kaum muda yang selalu dibanjiri dengan teknologi, mereka selalu pegang gadget dan sebagainya macamnya, tapi ada juga ekstrim kaum lansia yang mereka bahkan nggak bisa dapat informasi apapun kayak gitu, dan untuk menjaga spiritual wellness mereka di zaman ini agak-agak sulit gitu. Seperti itu sih, mereka sering kesepian, nggak diajak ngomong lagi karena keluarganya juga lebih sibuk sendiri. Seperti itu, Bu. Betul. Terima kasih. Ya. Thank you banyak. Oke, grup 5. Grup 5 ada saya, terus Pak Jeff, Kak Mika, dan juga Nandita. Nah, tadi dalam kelompok ini kami bicara tentang ini ya, masalah-masalah yang sudah dicari, dan rata-rata seperti Pak Jeff dan Kak Mika itu kan interview anak muda gitu, dan rata-rata anak muda yang diinterview itu kaget dengan keadaan pandemi yang terjadi. Bahkan Kak Mika sendiri bilang bahwa pandemi membuat anak remaja sangat buruk gitu. Karena nggak bisa sekolah secara offline, gereja juga nggak bisa secara offline, jadi mereka nggak bisa bertemu dengan teman-teman mereka gitu, dan akhirnya di rumah sendirian gitu. Terus kalau secara pribadi juga Kak Mika sendiri juga sempat mengalami COVID, dan itu benar-benar satu pukulannya, karena di masa pandemi ya yang kita tahu COVID sendiri sangat bermasalah seperti itu. Dan itu sih kalau bisa disimpulkan dari hasil sharing kita tadi, rata-rata keadaan kurang unwell seperti itu. Ya, kurang well, bukan kurang unwell. Oke, grup 6, silakan, Melisa. Iya, saya di grup 6 ada saya, Pak Jonathan, Kak Sandra, Kak Julius, dan Ibu Ratna gitu. Tadi sempat berbincang gitu, jadi ada berapa klaster. Yang klaster pertama itu adalah anak muda gitu. Jadi saya dan Pak Jonathan itu sempat men-sharingkan masalah anak muda yang di mana anak muda itu stres dengan kondisi yang nggak bisa ketemu teman-temannya, nggak bisa secara offline dapat personal touch atau bisa nongkrong bareng gitu kan ya. Tapi ada juga anak muda itu yang dia bisa survive gitu dengan keadaan mereka yang di dalam kestresan itu, terus dia bisa cari jalan keluar, dan akhirnya dia juga bisa beradaptasi dengan keadaan yang ada. Tapi ada juga yang dia gagal untuk beradaptasi, jadinya stresnya juga berlarut-larut seperti itu. Dan untuk Pak Jonathan sendiri itu concernnya kepada anak muda yang menjadikan agama itu sebuah formalitas aja gitu, apalagi dengan masa pandemi sekarang. Nah, kalau untuk Kak Sandra, Kak Julius, dan Ibu Ratna itu juga rata-rata itu juga mengenai keluarga, dan kalau Kak Sandra itu spesifik ke ibu rumah tangga gitu, di mana juga kesulitan untuk mengatur pekerjaan, untuk mengatur rumah tangga dan sebagainya gitu. Kalau di Kak Julius sendiri itu kayak banyak miskomunikasi yang terjadi ya, mungkin karena selalu work from home gitu ya, jadi ketemu terus jadi bosen dan sering untuk
berantem gitu kan. Nah kalau untuk dari Bu Ratna sendiri karena tadi baru join juga jadi belum banyak yang beliau sampaikan. Seperti itu Bu. Oke, thank you banyak. Oke, grup berikutnya silakan. Grup 7. Ya, grup 7 saya Hadi, ada anggotanya Tio, Mei, dan Bapak Andri. Dari diskusi kami ada beberapa bagian yang saya soroti. Yang pertama terkait dengan efeknya terkait dengan perasaan, perekonomian, dan pelayanan. Ya, tadi yang terkait dengan perasaan itu muncul kecemasan dan ketakutan. Kecemasan dan takutnya kalau nanti kalau di PHK itu terjadi kalau itu dia bekerja di satu perusahaan atau di tempat kerja. Dan ada juga yang perasaan yang ini bagaimana saya cara bertahan. Biasanya ada panic buying dan macam-macamnya itu yang dulu-dulu sempat terjadi gitu. Lalu yang kedua yang terkait dengan perekonomian itu ada beberapa anggota dari kami itu ada beberapa saudaranya juga ada masalah perekonomian. Contohnya di vendor pernikahan, dijual toko juga itu harus memutuskan hubungan kerja dari karyawannya gitu. Terus yang terkait dengan pelayanan ini lebih kepada pelayanan sekolah minggu. Ini cara melayaninya. Biasanya anak-anak ingin dekat langsung atau ingin ketemu langsung karena ini ada terkait dengan masalah kedekatan emosi antara guru sekolah minggu dengan anak-anaknya. Nah, 3 bagian itu aja. Terima kasih. Betul ya. Terima kasih Hadi. Oke, grup 8. Ya, Shalom. Grup 8 dari saya. Tadi anggotanya ada Saudari Rode dan juga Pak Yunus, sorry. Nah, kami mengamati sih ini ada masalah frekuensi ibadah yang menurun gitu yang mengakibatkan banyak hal gitu. Salah satunya ya kurangnya asupan rohani dan juga merenggangnya hubungan antar personal misalnya seperti itu. Nah, tapi masalah yang lebih mendasar justru malah kurangnya kesadaran atau kemauan untuk mengakui bahwa ada masalah gitu. Ya terbukti karena ketika ditanya pasti jawabannya apakah Anda baik-baik saja? Ya baik gitu, luar biasa bahkan. Tapi sebenarnya di balik kata luar biasa itu ada banyak hal yang mungkin tidak diakui atau tidak disadari seperti itu. Tapi masalah yang lebih menarik sih menurut saya yang dikemukakan oleh Pak Yunus itu tentang karena ibadah di gereja jadi kurang lebih dialihkan ke rumah-rumah, maka bapak-bapak ini suami-suami ini yang seharusnya menjadi pemimpin ibadah begitu ya, menjadi imam dalam keluarganya, tapi ada banyak bapak atau suami yang tidak siap untuk itu gitu. Ya itu karena memang sepertinya dalam ibadah dulu sebelum pandemi juga tidak ada persiapan yang matang begitu karena semua diarahkan ke gereja. Nah, ketika gereja dikembalikan ke unit gereja yang paling kecil di keluarga, ternyata banyak ketidaksiapan. Yaitu masalah yang kami amati bersama-sama tadi. Mungkin itu aja dari kami. Terima kasih. Iya, terima kasih banyak. Oke, kita sudah mulai numpuk nih. Banyak banget yang bisa kita pikirkan ya. Oke, grup 9. Silahkan. Iya, di grup 9 ada saya, Nehemia, Pak Dedi, dan juga Bu Rini. Ya, jadi dari hasil diskusi kami tadi, masalah yang kami temukan itu lebih ke pelayanan dan keluarga. Dari sisi pelayanan yang paling terasa itu adalah kegagapan dalam pelayanan di era pandemi ini, baik dalam pelaksanaan materi yang bisa diterapkan secara online, terutama materi yang terkait dengan sekolah minggu, komisi perempuan, lansia, dan juga terkait misi. Lalu juga yang ditemukan adalah adanya kebutuhan untuk bagaimana tetap bisa melakukan personality dengan baik ketika melayani secara online ini. Jadi tetap pengen ada satu sentuhan personal gitu ketika melakukan pelayanan. Lalu di sisi keluarga, banyak keluarga itu yang mengalami tertekan, stres gitu ya, karena banyak perubahan yang terjadi, terutama terkait dengan pembelajaran anak di sekolah yang akhirnya menjadi PJJ, lalu orang tua yang ada yang kena PHK, lalu juga lingkungan di sekitar pun juga sama tertekannya. Jadi ini menjadi satu masalah dan juga kebutuhan yang banyak dialami oleh orang-orang sekarang ini. Ya, sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Oke, terima kasih. Ya, kelompok terakhir, Saudara Andi. Ya, kalau dari kelompok saya terdiri dari saya sendiri, Andi, Mas Yudo,
Mbak Cynthia sama Mbak Eli. Dan masalah yang diutarakan seputar yang pertama terkait kesehatan mental, terutama saat pandemi, karena Mas Yuda sendiri menyampaikan dari berbagai sumber peningkatan gangguan mental untuk terutama remaja itu naik juga ngono. Dan yang kedua itu terkait kecanduan gadget. Jadi banyak banyak orang yang karena pandemi jadi mereka fokus ke konsen ke internet, dan di internet yang terdekat kan itu adalah gadget mereka. Jadi banyak juga fakta bahwa sindrom-sindrom itu mulai muncul, sindrom penyakit HP itu berbagai macam gitu, dan itu sungguh mengganggu kesehatan mental dan juga kerohanian juga orang-orang tersebut. Dan juga yang ketiga persoalan tentang memanfaatkan media sosial atau terkait smartphone gadget ini sebagai bahan penyampai kabar baik, dan itu membutuhkan istilahnya mentor, karena pemuda remaja ini juga butuh mentor dalam sebagai guide lah ya, atau pemandu mereka dalam memanfaatkan gadget. Yang terakhir tentang kepedulian lansia, karena yang mengalami kecemasan selama pandemi itu bukan hanya kita pemuda remaja, tapi juga lansia atau orang tua yang dilarang untuk keluar atau dilarang untuk berinteraksi keluar karena kecemasan tadi, ketakutan tadi. Jadi harus juga mempedulikan itu. Itu sekian dari kelompok kami. Iya, terima kasih banyak Andi. Ya, teman-teman, kita sudah 10 grup sudah melaporkan hasil penemuan mereka dari informasi yang dikumpulkan. Nah, sekarang saudara, sebelum saya akan pandu untuk langkah berikutnya, apakah ada tambahan sedikit dari teman-teman yang dirasa tadi ada yang ketinggalan di grupnya masing-masing? Silakan boleh di-unmute kalau ada. Saya ingin nambahkan tadi lupa dari Ibu Fani itu menyebutkan juga banyak yang kurang ngeh atau kurang minat gitu untuk kesehatan kerohanian mereka. Jadi tidak adanya minat dari orang-orang ini sendiri untuk bertumbuh secara rohani. Ya, dari teman yang lain ada tambahan mungkin? Tidak ada? Nah, kalau tidak ada, ini tadi sekaligus ya kita sudah melakukan pengumpulan informasi, sekaligus juga mendefinisikan masalah. Jadi kita akan masuk ke langkah berikutnya, yaitu ide. Nah, saudara, dari masalah-masalah yang kita dapatkan ini, kita sekarang mulai akan menyimpulkan ide-ide apa yang bisa kita lahirkan untuk bisa menolong orang-orang yang saat ini sedang dalam kesulitan atau apa yang sudah dialami oleh teman-teman kita, sekaligus juga hal-hal baik. Mungkin kan ada, kami baik-baik saja karena kami punya mesbah rohani atau mesbah keluarga setelah masa pandemi. Nah, itu kan berarti sudah juga ada hal-hal yang bisa langsung bisa menjadi solusi. Tapi kita masukkan ide dulu. Jadi ke tahap berikutnya yaitu idekan. Ya. Nah, untuk idekan ini apakah Saudara Hadi bisa sharekan untuk idea board untuk orang mulai bisa mengisi. Jadi saya akan kasih waktu kira-kira 5-10 menit gitu. Teman-teman membuat stiker untuk ditempel di ide. Misalnya, ini saya kasih contoh ya. Kita kan tadi dengar banyak lansia karena dia tidak dekat dengan gadget sehingga merasa kesepian, terabaikan karena keluarga juga sibuk dan lain-lain. Nah, ini kan bisa jadi satu ide nih. Ide apa? Bagaimana melayani lansia di era pandemi ini. Nah, idenya itu, saudara tuliskan saja di stiker board itu, bagaimana melayani lansia di masa pandemi yang kesepian karena tidak dekat dengan gadget. Gitu ya. Itu ide satu. Nanti saudara lihat tadi yang saudara dengar dari laporan-laporan teman-teman ini, ide apa lagi yang bisa muncul. Nah, satu ide nanti bisa menjadi banyak solusi. Seperti yang tadi saya contohkan tentang lansia ya. Kalau begitu kita perlu ada tim-tim atau paling tidak ada beberapa usulan bagi gereja lansia, gereja-gereja untuk memperhatikan lansia. Jadi mungkin nanti solusinya adalah apa?
memberikan informasi kepada gereja ide-ide bagaimana melayani lansia misalnya ya. Nah, itu nanti akan jadi solusi, tapi kita akan ide dulu. Ide dulu digarap sebanyak mungkin, mau 100, mau 200 boleh gitu ya. Nanti kita akan pilih ide-ide itu yang bagus, lalu kita akan mencari solusi atau contoh-contoh solusi untuk masing-masing ide gitu ya. Oke, Mas Hadi bisa silakan, apakah itu bisa di-share ya sehingga orang bisa lihat stiker-stiker yang ditempel oleh teman-teman? Ya, Bu Yulia mungkin perlu dijelaskan dulu ya tahap ini adalah ide pribadi dulu kan ya Bu ya? Iya, ya di kelompok juga boleh. Yang tadi dibicarakan di kelompok atau yang didengar dari kelompok yang lain, semuanya boleh. Oh gitu. Jadi mengumpulkan sebanyak mungkin ide dari masing-masing kelompok gitu ya Bu ya? Ya, baik dari kita tadi memproses di dalam ANHEK ini sendiri atau diri sendiri atau dengan yang teman-teman di grup juga boleh. Oke. Kan dari mendengar ini kan kita bisa muncul ide-ide. Ya, oke, baik Bu. Saya sudah bagikan idea board-nya di grup Telegram, silakan Bapak Ibu dibuka. Ya, di Sesuai live chat juga tolong di live chat sudah disebutkan. Apakah bisa langsung on cam, Hadi? Atau mau bantu share screen, Mas? Iya, mungkin dibantukan. Maaf mau bertanya, apa harus login dulu atau langsung aja? Tidak perlu login, Bu. Oke. Tinggal langsung klik di link itu saja. Oke, sekarang Hadi tolong contohkan bagaimana membuat stiker. Tadi ya, lansia bermasalah karena selama masa pandemi karena tidak dekat dengan gadget sehingga kehilangan waktu-waktu untuk sosialisasi gitu ya. Oke, saya minta bantuan Nikos untuk share screen-nya yang tadi idea boards-nya. Ya, oke. Itu ada tombol plus di setiap masing-masing grup. Nanti Bapak Ibu hanya tinggal klik tombol plusnya itu, lalu ketikkan idenya. Hanya seperti itu aja. Cukup simpel. Dan nanti kalau mau edit, ya ditulis. Hadi bantu ya. Contoh, udah cukup itu. Contoh ide. Oke. Gitu ya teman-teman. Jadi silakan Bapak Ibu pakai HP masing-masing, klik link yang sudah di-sharekan di Telegroup, lalu saudara mulai tempelkan stiker dari masing-masing grup, mau yang dari grupnya sendiri atau tiba-tiba muncul juga nggak masalah di grup. Oke, jadi kita bisa lihat teman-teman dan teman-teman sekalian tolong silahkan mulai menulis stiker. Nah ini misalnya Ibu Evi ya. Ortu perlu memahami pentingnya pendidikan rohani. Siapa nih? Rohani anak-anak atau keluarga? Ya, mungkin ya gitu ya. Silakan tulis nama, kemudian apa ide yang saudara inginkan. Berarti ya setelah saya mendengar ini berarti perlu ada ini, tapi bukan berupa hasil ya, baru merupakan ide. Nah, Bu, berarti kita nanti kan di setiap kelompok pasti ada kayak ditugasin untuk nyatet idenya di sini kan ya? Siapa saja boleh kok. Oh ya, berarti ya oke. Berarti tergantung dalam anggota kelompoknya ya, Bu ya? Iya, supaya hanya tahu aja itu ide dari kelompok-kelompok itu yang muncul setelah mendengar semua ini bagaimana. Ya. Ya, ini saya lihat juga udah banyak yang mengisi di idea board. Oke, kalau sudah siap, semua grup sudah punya grupnya masing-masing, apakah bisa admin masukkan kita ke breakout rooms untuk 15 menit? Ya, kita akan masuk ke breakout rooms, teman-teman. 15 menit, Ibu ya? Ya. Oke, silakan Christian. Halo, apakah sudah bisa gabung lagi? Oke, ya teman-teman sudah kembali semuanya, terima kasih. Kita akan laporan ya, untuk masing-masing grup. Kalau belum nyampe ngerucut, benar-benar ngerucut, belum sampai ini ya, paling tidak kasih gambaran lah, yang paling disukai yang mana gitu ya. Oke,
Mulai dari saya dulu, grup saya grup 1 itu ada Saudara Bima, kemudian ada Pak Honggo dan saya. Sayang sekali Ibu Fani tidak ada karena tadi izin untuk beli obat gitu ya. Jadi dia nggak bisa join dengan kami di grup ini. Oke, dari kami setelah ngomong-ngomong beberapa ide-ide, ternyata akhirnya mengerucut untuk membuat sebuah resource center. Resource centernya itu bisa macam-macam dan nanti bisa berbagai informasi di situ karena seperti misalnya tadi usulan dari Saudara Bima ada banyak jemaat yang membutuhkan informasi tentang bagaimana bagaimana memiliki ide-ide apa tadi Bima? Ide-ide bisnis atau pekerjaan gitu ya yang bisa dilakukan baik mereka yang kehilangan pekerjaan atau yang bisnisnya tidak jalan lagi gitu ya. Informasi, ide-ide untuk seperti itu. Kemudian konseling, tadi Pak Honggo menyebutkan perlu tempat konseling. Nah, kalau konseling kan Sabda nggak punya atau kita akan kesulitan mengadakan konseling sendiri. Tapi kita lihat ada banyak yayasan-yayasan lain yang sudah menyediakan layanan konseling gratis gitu ya. Nah, kita bisa menjadi resource center untuk menyediakan informasi kemana mereka bisa lakukan konseling gitu ya kalau mereka membutuhkan. Kemudian juga ada keluarga-keluarga yang membutuhkan informasi bagaimana membuka mesbah keluarga karena tadi dilihat mesbah keluarga menjadi salah satu solusi untuk mereka tetap bertahan memiliki kerohanian yang sehat gitu ya. Nah, kan banyak keluarga yang belum punya dan mungkin mereka akan tanya gimana sih caranya gitu ya. Jadi kita bisa menyediakan banyak resources untuk bagaimana membuka keluarga dan lain-lain. Jadi lebih ke resource center dari kami. Akhirnya mengerucut ke situ ya, termasuk komunitas. Anak-anak remaja itu perlu komunitas sehat untuk mereka bisa tetap hangout gitu ya. Walaupun gerejanya tidak menyediakan, tapi mungkin ada yayasan-yayasan lain yang sudah menyediakan tempat-tempat hangout untuk remaja Kristen yang baik. Misalnya kayak ODB itu menyediakan sate gitu ya, komunitas untuk remaja untuk melakukan renungan bareng segala macam kayak gitu. Jadi kita bisa menyediakan resource center untuk mereka itu bisa mendapatkan informasi dengan cepat kemana mereka pergi kalau mereka butuh. Jadi bukan hanya informasi yang saya sebutkan, tapi bisa tambah banyak lagi yang lain gitu. Gitu ya. Itu kira-kira ide kami bahwa mereka butuh tempat resource center yang terpercaya atau paling tidak yang baik untuk mereka mendapatkan informasi yang mereka butuhkan. Gitu sih dari kami. Ya, silahkan grup 2. Ini grup 2 diwakili Pak Budi ya, Bu? Oke, silahkan Pak. Mari silakan Pak Budi. Oke, terima kasih. Saya coba menyampaikan apa yang telah kami simpulkan. Jadi sebenarnya pada dasarnya ada 2 ide besar dan kemudian kita coba jadikan satu, kebetulan memang bisa. Nah, jadi dari Ibu Evi dan juga Tere itu kan mereka fokusnya lebih ke kebutuhan akan anak ya, secara rohani tentunya ya. Dan dari kebutuhan anak itu lebih ke arah modul kayaknya ya. Dan juga ada juga isu konsultasi. Ya, jadi perlu ada pendampingan, konsultasi, pembelajaran baik khususnya untuk orang tua bahkan untuk anaknya itu sendiri. Kalau dari saya punya kerinduan itu adalah membuat sebuah alat ukur ya di awal supaya kita bisa tahu persis sebenarnya kebutuhan utama itu apa yang prioritas. Misalnya semua orang punya kebutuhan tapi kita bisa kategorikan. Jadi begini, hari ini kan kita mengumpulkan data-data ini kan menghasilkan kebutuhan-kebutuhan ya, berbagai kebutuhan. Nah, kemudian dari kebutuhan-kebutuhan itu, sebentar saya lihat catatan dulu. Nah, dari kebutuhan-kebutuhan itu kita buat namanya topical wellness, jadi wellness by topical. Kita sudah buatkan topik-topik yang berdasarkan kebutuhan mereka. Misalnya contoh ya, ketika mereka masuk ke situs kita, ada pertanyaan. Tapi saya menarik nih, jadi berubah, jadi berkembang gara-gara Ibu ngomong tentang, Bu Yulia ngomong tentang research center. Jadi saya bayangkan research center itu isinya 3 misalnya ya.
pertama assessment misalnya, kemudian modul, dan ketiga konsultasi misalnya. Nah, di assessment ini yang saya katakan topical wellness ataupun wellness by topical. Misalnya waktu mereka masuk ke assessment, mereka ditanya, manakah di antara 5 atau 8 hal ini yang sedang Anda alami dan Anda ingin atasi segera. Ya, lalu kita dari hasil semua problem kita ini yang kita lihat dan temukan dari empati, kita akomodir misalnya masalah finansial, masalah apa. Tadi waktu semua pada presentasi tentang grupnya, saya menemukan bahwa saya menemukan bahwa ternyata isu finansial kayaknya cukup banyak ya. Isu finansial itu cukup banyak. Ini hasil survei saya nih, bukan hasil survei. Saya mencatat dari teman-teman bicara. Nah itu tuh, ya kan. Jadi ternyata di gambar saya itu, di background saya itu, ya ternyata isu tentang financial wellness itu ada 5. Jadi pada presentasi saya centang satu saya coret ya. Tapi yang paling banyak itu adalah digital wellness issue. Yang nggak ngerti gadget, yang terputus hubungan sosialnya, itu kan digital wellness issue. Mereka belum bisa hidup dengan new normal, ya, normal, belum bisa, gitu, belum bisa tinggal di dalam perahu digital. Nah ini namanya digital issue, digital wellness issue. Jadi kembali lagi, nah tadi di research center itu mereka bisa cek, misalnya punya problem finansial dan sebagainya. Nah apa yang terjadi? Mungkin saya bisa share sedikit begini. Yang tadi saya kasih gambarnya ini ya. Jadi gini, begitu mereka masuk, mereka pilih mau ini kayaknya Pak Budi langsung masuk ke solusi ya Pak ya? Oh gitu ya? Iya. Okay. Nah, kita masih ini kan ide kan ya? Ide ya. Pengerucutan ide kan? Ya. Jadi idenya adalah sebenarnya saya setuju juga ada research center, tapi research center itu isinya apa? Nah, salah satu isinya itu adalah assessment ini ya, yang saya sempat kasih nama kemarin SWAP. SWAP itu jadi orang di swab dulu, Spiritual Wellness Assessment Board ya, SWAP. Jadi ya, jadi di assess, nanti dari hasil assessment itu mereka bisa tindak lanjutnya adalah mereka bisa nonton video, misalnya dia punya problem keuangan, nggak bisa ngatur keuangan, ada video-video tentang bagaimana mengelola keuangan secara detail. Nah, atau misalnya untuk mengcover yang anak, tadi masalah anak, mereka bisa setelah hasil tesnya ternyata ibu ini punya problem bagaimana mengajarkan anak supaya apa gitu ya. Nanti ada videonya, kita siapkan videonya. Nah, kemudian mereka juga kita berikan fitur konsultasi. Ya, konsultasi, nanti mereka bisa konsultasi. Nah, setelah itu tindak Bapak lanjut sudah masuk ke ini, Pak. Ke itu ya. Solusi. Iya. Okay. Jadi itu aja. Kesimpulannya adalah membuat sebuah fitur assessment kalau saya. Oke. Ya, itu. Ya. Oke. Terima kasih, Pak. Oke, grup 3. Bu Melja yang akan mewakili Bu. Bu Melja, silakan Ibu. Terima kasih Terima kasih untuk kelompok 3 dari hasil ide-ide yang telah disampaikan, dan kita melihatnya itu kepada anak muda ya, untuk orang muda, dan kerucutnya adalah adanya tersedia curhat digital atau curhat online untuk orang muda, tapi didahului dengan melakukan membuat konten-konten menarik untuk menarik orang muda dulu untuk ada secure di dalamnya, kemudian bisa melakukan curhat, karena ini didasari dari pemikiran dan apa tadi yang kita diskusikan, bahwa segala sesuatu orang muda itu semuanya dengan gadget. Jadi mereka kerja dengan gadget, mereka fun dengan gadget, juga mereka mencari informasi dengan gadget. Sehingga mereka
gadget ini yang menjadi pusat kesibukan setiap hari mereka gitu. Kecuali tidur aja baru nggak pegang gadget kan gitu. Jadi nah sedangkan untuk mereka di masa pandemi orang muda itu banyak sekali problem insight-nya gitu. Nah, jadi itu mau keluarkan juga kesulitan mengeluarkan itu. Jadi perlu ada wadah untuk membuat mereka itu bisa tercover, nyaman, atau jadi kayak misalnya youth center gitu ya, atau youth zone, zona pemuda gitu ya, untuk mereka bisa gabung dengan bareng-bareng gitu ya. Satu komunitas bisa, satu informasi juga bisa. Tapi lebih kepada curhat gitu. Oke, lebih Bu. kepada curhat. Jadi nanti setelah lewat konten itu, podcast atau konten yang menarik mereka, nanti masuk kepada si curhat itu person to person gitu. Jadi menolong mereka untuk wellness-nya. Untuk pemuda, bisa untuk curhat, bisa untuk dapat video, bisa untuk macam-macam gitu ya. Iya. Kira-kira. Oke, sorry nih waktunya mepet sekali, jadi saya harus cukup cepat. Grup 3. 4 harusnya, Bu. 4, sorry. Oh iya, grup 4, Bu, akan diwakili oleh Pak Robert. Pak Robert, apakah bisa di-unmute? Oke. Apakah sudah bisa ya? Ya. Singkat saja, Pak, silakan. Ya. Baik, ini dari grup 4. Saya diberi kepercayaan mewakili grup 4. Ada banyak ide di situ, tapi kami kerucutkan jadi grup 4 itu perlu membuat satu hal itu tentang meningkatkan keterampilan kepala-kepala keluarga untuk bisa memimpin kerohanian di dalam keluarganya. Seperti yang saya sudah sharingkan kemarin tadi itu, yaitu bahwa jauh sebelum COVID, kami terbiasa melakukan mesbah keluarga. Lalu saya bingung kalau membagikan materinya bagaimana, dimasukkan ke WA tuh panjang sekali itu ya. Lalu saya manfaatkan blog yang ada saya punya. Blog blog yang saya punya itu tepian Sungai Kelayan blogspot.com. Nah, itu materi-materi itu saya masukkan di situ, materi mesbah keluarga. Mulai dari Senin sampai Sabtu itu mesbah keluarganya kami pakai ibadah harian. Kumpulan bahan, Pak. Bahannya itu, jadi ada 2. Satu itu adalah meningkatkan keterampilan memimpin bagi kepala keluarga untuk merawat keluarga supaya sehat. Yang kedua bahan-bahannya itu adalah, nah, kalau itu kami memakai bahan ibadah harian itu ada di Play Store ya, itu. Ya, ambil. Lalu, dan ada santapan harian. Oke. Play Store. Nah, jadi tidak buat sendiri, tapi bisa ambil dari tempat lain. Ya. Oke, Pak. Kalau minta contoh itu saya sudah kasih tadi di blogspot saya itu. Ya, Pak. Itu Bu, dari kita ke grup 4. Oke. Ya, jadi cukup guys, ini tolong Saudari Tere atau siapa boleh mencatat ya masing-masing grup tadi idenya apa saja, nanti bisa ditulis dan ditampilkan oleh admin. Oke, grup 5. Grup 5 mau diwakili Pak Jeff Untu, Bu. Oke, mari Pak Jeff. Oke, shalom buat teman-teman semua. Kami dari grup 5 akan menyampaikan ide kami, yaitu berangkat dari masalah yang didapatkan dengan bertanya kepada anak-anak muda, maka kami menyimpulkan bahwa untuk persoalan anak-anak muda maka dibutuhkan yaitu pusat program mentoring anak muda, di mana program mentoring ini tentunya dijalankan secara berkala setiap minggu dan dijalankan juga dalam 2 hal, dalam hal offline dan juga bisa online. Namun tentunya menyesuaikan dengan program mentoringnya. Dan program mentoring ini dipersiapkan bukan hanya secara personal saja, tetapi secara komunal atau secara bersama. Nah, dalam hal ini kami menyimpulkan ide kami untuk program mentoring, yaitu membuat sebuah sistem, di mana sistem itu dipersiapkan, yaitu istilah kami alat tes kesehatan rohani buat anak-anak muda. Jadi dipersiapkan mungkin pertanyaan-pertanyaan identifikasi rohani, spiritual ke anak-anak muda, kemudian seperti tadi disampaikan Ibu Melja agak mirip, yaitu pengembangan secara digital. Jadi kalau tadi kan curhat ya.
kami juga tentunya karena anak muda tingkat paling besar mengkonsumsi digital, maka tentunya juga perlu perlakuan khusus dan juga mengajak anak muda untuk membuat konten yang bernilai rohani, karena anak muda pasti pingin fun ya. Nah, salah satu yang membuat anak muda sisi funnya itu yaitu mengajak mereka untuk membuat konten-konten secara rohani. Pada intinya ide kami itu membuat pusat program mentoring anak muda. Ya, seperti itu. Ya, ya. Thank you, Pak. Cukup jelas. Grup 6? Ya. Di grup 6 tadi ada beberapa ide yang terus kami kerucutkan menjadi satu ide, yaitu ide ini itu sharing gitu tentang permasalahan mereka gitu, tapi tidak hanya permasalahan mereka saja, tetapi juga ide-ide kreatif yang tercipta dari permasalahan yang mereka hadapi gitu. Jadi ini nanti akan berupa video, entah video motivasi atau testimoni gitu, dengan kita kayak wawancara kepada orang yang udah berhasil untuk survive dari kehidupannya yang terpuruk gitu, sempat terpuruk di saat pandemi itu. Nah, itu juga bisa seputaran proses di balik kesuksesan mereka menghadapi masa sulit gitu. Bisa saja kayak ibu rumah tangga, ibu rumah tangga itu sulit untuk mengatur anak-anaknya, belajar secara online, seperti itu. Terus juga bisa juga teman-teman bisnis yang mungkin pada saat pandemi itu kolaps gitu, dan gimana motivasi secara spiritual yang mereka dapatkan selama masa-masa seperti itu sih, nanti akan lebih ke video mengenai hal seputar testimoni atau motivasi mereka untuk menghadapi masa-masa sulit. Seperti itu, Bu. Oke, ya. Oke, sudah lebih ke solusi tuh ya. Oke. Silakan grup 7. Ya, dari grup 7, dari diskusi kami beberapa itu lebih pada masalah-masalah itu lebih banyak ke orang-orang terdekat. Jadi banyak orang-orang terdekat itu konsultasinya ada orang-orang dekatnya. Jadi ide kami itu ini sih, bagaimana orang-orang yang biasa itu bisa menjadi konselor Kristen untuk menolong orang yang terdampak. Jadi kita juga memikirkan seperti kayak kelas yang teologi awam seperti itu, atau kita juga dulu ada beberapa anggota yang salah satu anggota punya pengalaman untuk menjadi training untuk orang awam untuk menolong orang gitu. Jadi ide kami adalah bagaimana menjadi konselor Kristen awam untuk menolong orang yang terdampak. Jadi orang-orang yang biasa pun itu bisa menjadi konselor, tidak. Jadi orang-orang yang terdampak tidak harus ke konselor profesional gitu. Jadi kita yang orang-orang terdekat bisa menjadi konselor. Seperti itu, Ibu. Berupa training ya? Nah, nanti solusinya belum tahu, Bu. Jadi kita baru memberikan idenya, nanti solusinya kita pikirkan. Ya. Oke, ya. Oke, terima kasih. Grup 8. Ya, oke. Grup 8 tadi menyimpulkan bahwa masalah-masalah yang kami amati itu sebenarnya berakar dari kurangnya peran pemuritan yang harusnya dilakukan oleh gereja gitu. Nah, jadi kami menyimpulkan bahwa idenya sangat perlu untuk mengembalikan gereja pada peranannya sebagai agen pemuritan gitu ya, supaya nanti unit yang kecil seperti keluarga, kepala keluarga bisa siap untuk memimpin ibadah keluarga atau mezbah keluarga. Lalu juga pendamping pemuda, remaja, anak juga tahu bagaimana harus mendampingi anak. Jadi kami itu idenya tentang pemuritan, mengembalikan fungsi pemuritan pada gereja, kurang lebih itu. Oke, ya, terima kasih. Grup 9. Ya, untuk grup 9, kami dari banyak ide yang disampaikan, kami akhirnya memutuskan untuk fokus pada ide pelayanan dan juga ibadah gitu. Jadi ide ini itu cakupannya adalah general, jadi kami tidak berdasar pada kondisi gereja kami masing-masing, tetapi gereja pada umumnya gitu. Dan kebutuhan mengenai prokes dalam ibadah, misal kayak pengaturan, pesan tempat duduk, terus juga untuk keperluan memudahkan tracing, doa bersama, konseling, dan juga bisa saling share kegiatan dengan gereja-gereja lain. Nah, karena itu maka grup kami tadi menyimpulkan kami memerlukan satu platform, bisa aplikasi atau sejenisnya mungkin, yang bersifat useful, dan tujuan dari aplikasi atau platform ini nanti itu untuk kita itu bisa lebih peduli dan juga bisa lebih baik lagi di dalam melayani jemaat atau orang-orang. Nah, karena itu
tentu saja kami tidak bisa sendiri karena ini cakupannya adalah secara umum ya, gereja secara umum. Jadi kami memerlukan kerjasama dengan banyak orang, terutama dari mereka yang ada di setiap gereja. Ya, sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Oke, terima kasih. Kelompok terakhir. Halo, grup 10 ini akan diwakilkan oleh Mas Yudo. Mungkin Mas Yudo, saya persilakan. Halo, bisa dengar suara saya? Ya. Ya, di grup 10 tadi kami punya 4 ide gitu yang akhirnya ketika kami bicarakan itu kami bisa melihat bahwa ini sebenarnya masalah yang antar generasi gitu di dalam tubuh Kristus. Jadi ada yang anak-anak muda, mereka membutuhkan mentorship daripada orang-orang yang tua, atau yang berpengalaman dalam firman Tuhan, mereka punya hikmat segala macam, dan orang-orang tua seringkali merasa mereka ditinggalkan dalam kemajuan teknologi gitu. Nah, itu masalahnya yang kami bisa melihat dikejutkan gitu. Jadi kami ketika bertemu tadi itu ada beberapa pertanyaan bagaimana kami bisa membuat ekosistem bagi generasi muda dan tua di dalam tubuh Kristus untuk mereka berkonsiliasi, berkolaborasi dan saling melayani, bahkan lebih lagi. Kemudian bagaimana kita membuat bagaimana anak-anak muda bisa memperoleh pendampingan atau mentorship dalam upaya mereka untuk melayani, baik dengan cara mereka sendiri di zaman ini, yaitu membuat konten Kristen, membuat video, membuat film atau segala macam, atau ketika mereka berusaha untuk melayani generasi di atas dan di bawah mereka. Jadi generasi atas itu maksudnya orang-orang tua lansia di gereja, generasi di bawah mereka adalah adik-adik mereka yang akan berikutnya menjadi pengganti mereka begitu. Kemudian yang pertanyaan yang berikutnya, bagaimana orang tua yang merasa ditinggalkan atau merasa left out selama masa pandemi ini, mereka bisa diperhatikan oleh anak-anak muda. Bagaimana mereka juga bisa diberdayakan untuk men-sharingkan hikmat mereka kepada anak-anak muda ini supaya memperlengkapi mereka dalam pelayanan. Dan yang terakhir pertanyaannya, bagaimana kita bisa memfasilitasi kedua generasi ini untuk berkolaborasi demi kemajuan tubuh Kristus. Seperti tadi kepikiran, bagaimana kayak konsep matchmaking gitu, bagaimana kelompok anak-anak muda dipasangkan dengan hamba-hamba Tuhan yang punya kompetensi di bidang misalnya penggalian Alkitab atau tentang bagaimana mereka bisa melayani orang-orang tua kayak semacam mungkin ada pelatihan gerontologi atau segala macam. Itu udah mulai mengarah ke solusi, tapi kami mau menahan diri untuk masuk ke sana dulu. Terima kasih. Ya, oke. Ya, jadi kita akan saudara boleh keluar dari Zoom, lalu saudara akan masuk di grup. Saudara Pinkan sudah dibagi ya grupnya ya, sudah ada 10 grup Telegram. Saudara termasuk dari grup 1 ya, saudara masuk di 1. Sudah di invite semua kok ya? Sudah, Bu. Sudah ya, jadi saudara tinggal masuk. Oke, kita cepet-cepetan deh supaya nggak buang waktu. Oke, saya dari grup 1. Solusinya adalah membuat resource center, di mana informasi-informasi yang penting-penting yang dibutuhkan oleh orang-orang yang mengalami pandemi, yang mengalami kesulitan, yang mengalami kesakitan, mengalami unwell, itu bisa mendapatkan informasi untuk kebutuhannya. Itu resource center, itu solusi yang pertama. Solusi yang kedua, kita akan membuat traktat, bisa traktat digital, bisa traktat cetak, yang isinya adalah tentang informasi-informasi yang relevan dengan kebutuhan mereka. Jadi misalnya anak-anak muda yang membutuhkan komunitas gitu ya. Pentingnya komunitas bagi pemuda. Nah, itu ada traktat pendek gitu yang bisa dibagi-bagikan untuk mereka tahu bahwa mereka harus ikut salah satu komunitas supaya terus bertumbuh gitu ya. Terus bisa juga solusi yang ketiga adalah hotline center. Jadi untuk teman-teman yang mengalami kesulitan dan ingin ingin konseling dengan seseorang atau ingin mendapatkan informasi, mereka bisa telepon nomor tertentu untuk mendapatkan pertolongan pertama.
Kemudian solusi yang keempat, membuat video-video edukasi. Jadi misalnya untuk mereka yang yang tidak mau lagi beribadah misalnya ya, kita bikin video pendek-pendek gitu untuk dibagikan di komunitas-komunitas tentang pentingnya beribadah dan lain-lain gitu, video-video edukasi. Kemudian solusi yang kelima itu berupa training-training. Jadi kalau misalnya tadi di tempat kasus kami ada banyak mereka yang kehilangan pekerjaan, itu bagaimana menolong mereka, memberikan training bagaimana untuk menciptakan pekerjaan-pekerjaan baru yang bisa dilakukan di rumah atau secara online gitu ya. Training apa saja. Kemudian nomor 6 itu membuat semacam aplikasi untuk reminder. Jadi gini, kita kalau punya circle of friends gitu, kita masukkan data menjadi database. Ini teman-teman saya yang ingin saya selalu doakan, selalu saya kontak, dan ada reminder untuk kadang-kadang meng-call mereka, tanya how are you, tanya mereka bagaimana mereka, apakah baik-baik saja gitu ya. Karena seringkali daftar teman-teman tuh hilang gitu. Kalau ada reminder kan seneng gitu. Kemudian yang ke-7 itu visitasi online. Jadi semacam sistem visitasi yang bisa ditawarkan ke gereja untuk menengoki atau membesuk jemaat-jemaatnya secara rutin sehingga tidak ada jemaat yang terlewat. Nah, kita baru di situ 7 solusi itu. Oke, terima kasih. Sekarang grup yang kedua. Ya, grup kedua saya. Saya Pak Budi Tere, Pak Tompo masih belum bisa bergabung. Ya, dari tadi ide yang kami sampaikan ada satu solusi yang ingin kami tawarkan, tapi ada banyak kebutuhan di dalamnya ya. Satu solusinya itu adalah swab. Nah, semua perlu swab ini ya. Ya, Spiritual Wellness Assessment Board. Nah, ini adalah sebuah program ya untuk membantu user memeriksa kesehatan rohani dirinya sendiri, terus melakukan proses pemulihan melalui tindak lanjut setelah mendapatkan hasil dari tes kesehatan rohani tersebut. Nah, yang kita butuhkan memang adalah segmentasi, menentukan segmentasinya, kategori usernya, karena kan design thinking ini kan pendekatan berdasarkan user juga kan ya, jadi memang perlu untuk kategori usernya, apakah akan berdasarkan usia atau berdasarkan bidang pelayanan gitu ya. Nah, lalu kita juga perlu mengumpulkan topik-topik yang akan bisa diukur. Misalnya apakah kita akan mengukur rohaninya atau akan mengukur kecerdasan parentingnya atau kecerdasan digitalnya. Nah, ini yang akan kita perlu banyak breakdown untuk detailkan segmentasinya. Lalu yang kedua, kebutuhan yang kita butuhkan adalah ya ini alat-alat ukur dari setiap topik yang sudah ditentukan di atas. Jadi ini bagian asesmennya ya. Kita bisa memilih tersedia untuk tes masing-masing topik di atas. Dan kita juga membutuhkan bahan-bahan. Ini sebagai hasil dari misalnya tadi sudah ketahuan ya mereka ternyata lemah di mana atau membutuhkan apa. Kita membutuhkan hasil dan proses pemulihannya itu bisa berupa memberikan bahan-bahan ya. Jadi misalnya agak lemah misalnya bidang kerohanian, nanti kita akan sarankan mereka masuk ke bagian untuk Alkitab ya, di situ mereka bisa mendapatkan bahan teks, video, artikel dan sebagainya seputar bagaimana mereka bisa meningkatkan interaksi mereka dengan firman Tuhan dan sebagainya. Lalu setelah itu ya, setelah mendapatkan hasil dan proses pemulihan berupa bahan, jika dirasa dari bahan-bahan itu kurang, kita juga membutuhkan kerjasama atau relasi dengan para ahli di bidangnya. Ya, kalau misalnya itu ternyata mereka bermasalah di bidang parenting, nanti kita bisa bisa menghubungkan mereka dengan orang-orang yang punya skill, punya potensi khusus. Ya, Bu Evi, tidak perlu sampai detail-detail sekali. Ini satu solusi ya? Iya. Satu solusi tapi panjang banget. Mungkin singkat saja, deskripsi singkatnya saja. Tidak perlu sampai detail-detail. Ada lagi solusi kedua atau hanya itu saja? Halo? Saya bantu ya. Jadi solusinya cuma satu, membuat sebuah program untuk mengetes kesehatan yang nanti hasilnya bisa diarahkan ataupun
dipusatkan, difokuskan ke berbagai Oke. bidang. Itu Oke, aja. Pak. Ya, oke. Terima kasih. Supaya grup yang lain ada kesempatan untuk menceritakan solusinya ya. Oke, solusi tiga. Grup 3. Ya, dari grup saya, Bu. Ada saya, ada Bu Melce, ada Kak Basilea, Steven, dan juga Pak Daniel Nenggolan, tapi Pak Daniel Nenggolan tadi nggak bisa gabung di Telegram. Oke, jadi kami membuat, kan tadi kan idenya tentang apa ya, konten atau bahan seputar kesehatan mental, lalu didirect ke curhat online person to person. Nah, itu kami mendiskusikan tentang kerangka solusi sih. Jadi kayaknya cuma satu solusi, cuma ada kerangkanya, yaitu perlu definisi bahan, mestinya jenis bahan apa aja. Itu kami sepakatnya saat ini sih teks dan juga grafis. Lalu adanya scope area yang bisa dijangkau. Jadi ada berbagai masalah kan, maksudnya anak-anak muda kan, ini fokusnya anak-anak muda ya. Jadi fokusnya banyak, maksudnya masalah yang dialami banyak, tapi kami mau fokusnya ke 3, yaitu pertama lonliness, kedua kecemasan yang berlebih atau anxiety, ketiga youth mental health deorientation gitu. Jadi kesehatan mental dari anak-anak muda. Lalu perlunya juga jalur distribusi, kami mengusulkan untuk memakai desain grafis dan juga teks tadi melalui media sosial yang punya CTA, call to action, untuk diarahkan mereka langsung ke Telegram supaya dilayani curhatannya, karena namanya curhatnya. Lalu juga kalau tidak langsung ke Telegram bisa ngisi Google Form. Solusinya seperti itu sih, Bu. Kurang lebih. Poin 5 nih, Kos. Oh ya, perlu kehadiran person sebagai admin yang menanggapi orang yang curhat. Oh ya, itu. Thank you, Bu Melja, udah. Unmute dulu, Bu Yulia. Udah sih dari saya. Grup 4. Oke, ya grup 4 dari kelompok kami ada Pak Robert, ada Mbak Okti, saya dengan Pak Oi. Tapi Pak Oi tadi tidak sempat bergabung karena mungkin ada kesulitan dengan audio Telegram. Tapi yang jelas solusi dari kami adalah untuk menjawab sudah di-define, yaitu untuk memperlengkap nama itu, kami jelas ingin punya spiritual wellness, sehingga maksudnya orang-orang tersebut juga dapat, para pemimpin rohani tersebut juga dapat mengecek gitu ya spiritual wellness diri sendiri maupun juga orang-orang yang dilayaninya. Jadi ada alat bahan untuk mengetes spiritual wellness tersebut. Kemudian juga ada bahan-bahan untuk konseling diri sendiri, mengenali tanda-tanda orang di sekitar kita tidak well, dan bahan-bahan panduan untuk melayani orang lain terkait wellness di masa digital. Kemudian juga panduan untuk konseling, layanan bagi para pelayan, berupa aplikasi untuk para pendeta, pelayan Tuhan, atau semacam kayak ini berapa solusi, Pinkan? Pelayan Tuhan. Berapa solusi? Ini satu solusi, isinya bahan-bahan. Menjawab 2. Hah? Iya, menjawab dua permasalahan, Bu. 2 solusi sebenarnya. Ya, Gitu. solusi satu apa? Solusi satu judulnya apa? Deskripsinya pendek saja, nggak usah dijelasin semuanya. Oke. Ya, yang pertama itu tadi untuk memperlengkapi pemimpin rohani, yang kedua untuk melayani orang-orang yang kurang well, baik itu lansia maupun juga anak muda Itu yang masih terlalu ide, terpapar solusi, Pinkan. Itu masih ide, solusinya tangible-nya apa, bentuk konkretnya apa? Iya, sumber bahan, Bu. Sumber bahan untuk para pemimpin rohani dan juga orang-orang yang kurang well yang bisa mereka pakai sendiri juga. Seperti itu. Oh, cuman berupa Termasuk itu adalah bahan-bahan artikel, betul. bahan-bahan apa, modul, Bahan artikel. itu berupa teks, video, dan audio, seperti itu. Bahan-bahannya dalam format teks, video, dan audio. Yang paling juga kami tekankan di sini adalah semua bahannya itu harus bisa downloadable dan shareable. Jadi baik itu bisa mereka unduh untuk pakai sendiri ataupun juga mereka bagikan untuk teman-temannya. Seperti itu. Kalau platformnya sih bisa banyak, ya. Jadi satu solusi ya, menyediakan bahan-bahan gitu ya, dalam Ya. berbagai format. That's it, ya. Oke, grup 5. Ya, dari grup 5 tadi kita ada Pak Jeff, ada Kak Mika, dan juga Nandita. Tadi fokus ide kita menolong anak muda Kristen untuk dapat terlayani dan bisa beribadah dan tidak merasa sendirian. Nah, adapun solusi yang kita tawarkan, yang pertama itu menyediakan video animasi rohani untuk anak-anak youth yang durasinya 1 menit.
sumbernya dari TikTok. Yang kedua, adanya tes kesehatan rohani secara berkala dari beberapa sumber, jadi bukan cuma satu sumber. Yang ketiga, menyediakan konten-konten yang menarik untuk youth, bisa berupa artikel, kesaksian, renungan, blog, dan lain-lain. Yang keempat, menyediakan kutipan rohani Kristen yang milenial tetapi alkitabiah. Yang kelima, menyediakan tutorial untuk program mentoring bagi anak-anak muda. Nanti bisa dilakukan secara offline ataupun online. Yang keenam, ada game yang dirancang dengan mission card untuk menolong anak muda juga bisa melakukan mentoring dengan game tersebut. Yang ketujuh, ada aplikasi meeting yang menarik bagi anak muda untuk dapat bisa berinteraksi. Yang kedelapan, ada playlist lagu pop rohani yang khusus untuk anak-anak muda. Yang kesembilan, ada grup yang dibentuk untuk share konten rohani. Yang ke-10, yang ke-10 lebih ke acara seru bareng yang diinisiasi oleh anak-anak muda dengan bisa bahan-bahan nobar, aksi sosial, dan intinya adalah kebersamaan gitu. Ya. Mungkin itu saja, Bu. Oke, 10 solusi. Itu tadi yang sempat mencatat semuanya enggak? Nanti bisa di-share. Udah Oke, dicatat. nanti Roma share ke admin ya. Oke, Ya, Bu. grup 6. Ya, Shalom. Untuk grup 6 kita sudah mencari solusi dengan membuat microblog. Nah, dalam microblog ini ada dalam bentuk format video singkat yang kurang dari 1 menit dan akan dimasukkan ke seperti TikTok, dan juga membuat video motivasi dan video inspirasi, juga video tips. Yang kedua, dalam microblog ini juga kita dapat format grafis seperti infografis, tips mengajak anak belajar secara fun dengan online, dan juga dalam format audio seperti spektrum khotbah dan kesaksian. Sekian, Bu. Oke, jadi 2 solusi ya? Atau 1 solusi dengan berbagai format tadi, berbagai bahan ya? Iya, satu solusi saja, Bu. Oke, Membuat microblog tapi dalam ya. format video, format grafis, dan juga Ya. audio. Oke, dalam berbagai format. Oke. Grup 7? Oke, grup 7. Tadi ada Pak Andri, Pak Hardi, Mas Hadi, Mbak Mei, dan saya. Jadi ada 6 solusi yang akan kami langsung saja ke solusi pertama. Untuk menjadi konselor Kristen awam menolong orang terdampak, mengadakan pembinaan offline atau offline di daerah yang terjangkau dan tidak terjangkau. Itu masih nomor 1? Iya. Yang kedua, melakukan bedah buku atau yang terkait dengan konseling atau masalah-masalah konseling. Yang ketiga, mencari materi atau bahan-bahan seputar konseling dalam format audio, teks, dan video. Keempat, melakukan tes atau uji komitmen dasar untuk menjadi konselor. Yang kelima, membuat program berdoa bersama dan sharing. Yang keenam, membentuk komunitas. Yaitu sekian solusi yang kami sampaikan. Oke. Ya, itu tadi membentuk komunitas konseling maksudnya ya. Oke. Ya, Bu. Grup 8. Ya, grup 8 tadi fokusnya untuk mengembalikan fokus gereja kepada pemuritan gitu. Solusi kami cuma 1, itu untuk membuat semacam starter pack atau serba-serbi pemuritan gitu. Intinya untuk menolong gereja mulai kembali kepada pemuritan dan juga tahu praktek-praktek terbaik untuk melakukan pemuritan lewat media sosial. Kurang lebih itu, Bu. Oke. Thank you. 9. Kelompok 9 diwakili Nehemia, Bu. Oke. Ya, saya mewakili kelompok 9. Ada Pak Dedi Sudiarto, Bu Rini, saya sendiri Nehemia, dan Mbak Santi. Nah, fokus ide dari kelompok kami yaitu bagaimana bisa melayani jemaat dengan lebih baik dari sisi ibadah, tracking dalam masalah COVID, konseling, dan materi-materi lainnya. Jadi kita ada menemukan 4 solusi. Yang pertama adalah membuat aplikasi untuk jangka panjangnya dan bisa dikembangkan, tapi kita pada saat ini dengan solusi yang lebih simpel, yaitu sebuah situs website yang bisa menjadi sarana untuk membantu gereja-gereja lebih baik lagi dalam melayani jemaat. Kemudian ada solusi yang ketiga, yaitu dengan cara manual, khususnya untuk gereja-gereja kecil
yang sulit dengan adanya teknologi, maka kita akan menggunakan semisal kayak Excel, database lainnya gitu. Terus yang keempat adalah bersinergi dengan gereja lain, yaitu menjalin kerjasama untuk bisa lebih lagi memajukan atau mencari solusi yang baik pada ide ini gitu. Jadi ide yang kita ambil yaitu membuat sebuah website. Itu aja. Membuat website. Oke. Kelas 10. Halo. Tes. Dari kelompok kami ada saya, Andi, Cynthia, Mas Yudo, sama Mbak Eli. Kami merumuskan, jadi kami tadi ngumpulin banyak ide solusi, ide solusi. Cuma jadi kita sepakat jadi menjadikannya satu. Dan solusinya berupa, sebentar saya baca, membuat brand konten kreator Kristen yang mewadahi berbagai resource training, mentorship seputar pelayanan digital, sekaligus menjadi penengah yang mengakomodasi interaksi antara konten-konten kreator Kristen yang rindu untuk melayani pada zaman ini dengan hamba-hamba Tuhan yang mewakili generasi tua gereja yang bersedia menjadi mentor mereka. Begitu, Bu. Itu ya, oke. Kita akan masing-masing kan pakai dua suara untuk memilih dua solusi. Oke, kita akan tunggu Mas Hadi ya untuk memasukkan semua ide solusi tadi. Saudara akan memilih dua ide solusi untuk masing-masing. Nah, oke, Pak Budi silakan memimpin. Kemudian yang grup resources. Grup resources siapa nih yang mimpin ya? Sebenarnya Santi lebih baik ada di resources bisa pimpin ya, karena ini bagian dia juga. Apakah nggak lebih baik Santi di resources saja? Jadi grupnya Pak Budi silakan bentuk grup dan langsung bisa bikin sedikit penjelasan bagaimana cara kerjanya, lalu bagi-bagi tugas gitu ya. Dan Evito ada di sana, jadi nanti bisa laporan ke grup dan juga ke grup besar. Sedangkan grup yang resources akan dipimpin oleh Ibu Santi. Silahkan di sana juga akan bagi-bagi tugas, penjelasan sama-sama lalu bagi tugas. Apakah teman-teman akan lebih baik pakai Zoom? Kalau Zoom berarti akan buka satu lagi, jadi ada dua grup yang sedang menjalankan Zoom. Yang satu swap, yang satu resources untuk diskusi. Gimana? Saya pilih Zoom sih, supaya bisa catat-catat sharing-sharing. Oke, Santi? Iya Bu, lebih baik Zoom Bu, soalnya tadi waktu kita diskusi pakai Telegram voice chat itu banyak yang bermasalah Bu. Suaranya nggak bisa dengar dengan baik. Iya. Jadi breakout room aja dari admin di room aja. Berdasarkan nama pesertanya. Ya. Tian, silahkan. Di war room dan di kantor lama ya. Di kantor lama akan swap, kemudian di war room akan buka Zoom satu lagi untuk resources. Di breakout room aja, silahkan daftar namanya tadi yang swab siapa, yang resource apa dikasih ke Tian ya. Oke, breakout room boleh. Oke. Tian akan bagi menjadi dua grup. Oke, berarti sekarang akan lanjut ke presentasi prototipenya ya. Ya, jadi tadi di tempat kami, di kelompoknya resources, itu kami membagi menjadi dua kategori bahan besar ya. Jadi ada media dan juga ada teks. Tetapi dari setiap kategori besar ini, itu kami punya detail bahan, jenis bahan. Jadi untuk media sendiri kami akan menyiapkan ada jenis audio, ada jenis video. Jenis video ini pun nanti juga akan bisa beragam ya. Jadi ada film, terus juga ada animasi dan juga termasuk klip gitu. Terus juga kalau nanti masuk ke jenis grafis itu pun kami juga akan bagi menjadi beberapa lagi. Jadi semacam quote, terus juga ada infografik, lalu juga bisa ilustrasi atau gambar gitu. Nah, lalu untuk yang kategori besar yang kedua, itu kami ada teks. Nah, di dalam setiap teks ini nanti kami punya jenis bahan artikel, tips, lalu ada kesaksian, ada e-book,
traktat, modul, terus juga kami tadi sempat pikirkan juga semacam PDF gitu, karena kan juga banyak ini ya, banyak resources di dalam bentuk PDF yang juga akan sangat bisa menolong gitu. Nah, untuk pembagian kerjanya sendiri kami tadi berdasarkan ini ya passion gitu. Jadi sebagian memilih media dan sebagian memilih teks, dan di dalam setiap orang yang akan mencari ini mereka akan mencari berdasarkan kategori besar bahan itu tadi, hanya berupa sampel, tetapi juga kami sudah menetapkan kriteria bagaimana kami akan mencari bahan itu sendiri. Yang pasti bahannya akan Alkitabiah sesuai dengan tema spiritual wellness, dan pastinya juga kami nanti akan mencantumkan sumber referensi sesuai dengan sumber asli yang kami cari. Itu Nikos untuk pelaporannya. Nanti kami akan memanfaatkan Google Docs juga supaya nanti ketika kami menampilkan hasil kerja kami juga supaya bisa dilihat dengan sistematis. Itu Nikos. Oke, terima kasih Mbak Santi. Oke, dari grup yang swap. Silakan. Ya, saya minta bantuan Ibu Evi untuk bisa menjelaskan yang barusan diselesaikan. Oke, silakan Bu Evi. Ya maaf tadi saya terlempar keluar ketika sedang kasih ngomong, sudah nggak di sini. Ya, oke. Tadi sudah dalam kelompok kami ya sudah disebutkan di untuk membuat satu sistem. Sebentar saya lihat Google Docs-nya dulu, ini tertutup semua. Ya, Spiritual Wellness Assessment Board gitu ya. Jadi tadi sudah dijelaskan ini sebuah program untuk membantu user memeriksa kesehatan rohani. Dan memang kita akan fokus hari ini untuk yang prototipenya adalah untuk tes spiritual wellness secara keseluruhan aja. Jadi tidak akan disegmentasi dulu ke berbagai kategori ya. Jadi secara keseluruhan tubuh Kristus tadi Pak Yunus sudah menyampaikan, nanti dasarnya adalah bahwa memang kita dalam tes ini akan menyadarkan dahulu kepada setiap peserta bahwa setiap pengguna bahwa pada dasarnya hubungan kita dengan Allah itu sudah rusak. Dan bagaimana dengan tes ini kita dapat melihat sejauh mana kita harus memperbaiki dan sejauh mana hubungan kita dengan Tuhan itu keadaannya, kesehatan hubungan kita dengan Tuhan. Itu yang pertama. Lalu nanti akan ada karena ini prototipe hari ini akan lebih ke rohani, jadi akan spiritual check up dulu. Dan nanti dari ini akan kita sediakan alat tesnya ya. Nah, kita nanti bisa mengembangkan dari yang sudah ada dulu di well1.sabda.org/test-wellness. Karena di situ sudah ada berbentuk Google Form yang kami ambil contohnya dari spiritual check-up yang idenya dari Donald Whitney. Dan yang masih diperlukan saat ini memang adalah alat ukurnya atau hasil asesmennya. Lalu yang kedua juga karena di sini ada Pak Yunus dan juga beberapa rekan yang sudah berkecimpung dalam bidang rohani juga ya, bisa membuat sendiri alat tes berdasarkan kalau tadi ada di Wahyu sendiri juga itu sudah ada berbagai alat tes untuk orang percaya ya, nanti bisa juga diambil dari situ. Sementara ada dua hal itu yang sedang kami pikirkan. Lalu nanti untuk hasil atau proses pemulihannya berdasarkan dari hasil asesmennya tersebut, nanti teman-teman dari Sabda, terutama karena memang kita yang punya banyak bahan, yang akan membantu mencarikan bahan-bahan yang sesuai dengan tadi, nanti akan ada kesepakatan untuk alat ukurnya, misalnya untuk poin yang paling rendah atau yang paling kuat, nanti akan ada bahan-bahan yang disesuaikan dengan itu. Misalnya memang hubungan dengan Tuhan itu kurang intim karena pengetahuan akan firman Tuhan kurang, nanti akan diarahkan kepada bahan-bahan yang ke biblika. Kalau misalnya memang persekutuannya atau doanya yang kurang, ya nanti akan diarahkan kepada artikel, video dan sebagainya untuk meningkatkan keintiman dengan Tuhan dalam hal doa dan sebagainya. Dan lalu untuk tindak lanjutnya dan relasi kerjasama dengan para ahlinya nanti juga disesuaikan. Mereka nanti bisa tinggal pilih ya di sistem itu apakah akan lanjut sudah cukup dengan bahan-bahan ini atau akan lanjut untuk konsultasi dengan para ahlinya. Nah di sini nanti akan ada tadi sudah ini ya, kalau Pak Yunus tadi mengatakan punya beberapa rekan juga yang bisa mintain tolong, dari Sabda juga punya beberapa mitra, lalu Kak Fani juga bisa dari ini ya, dari bidang pendidikan nanti juga bisa menolong di bidang itu. Jadi ya kami tidak mengatakan ini nanti akan dalam berbentuk aplikasi atau situs, tetapi ini satu program nanti bisa dipasang di dalam menjadi bagian dari situs well.sabda.org untuk tes spiritual
untuk spiritual check up. Begitu sih. Ya, ini kami bikin dalam bentuk proposal sih untuk prototipenya. Iya, ada tambahan dari Pak Budi? Sudah terakomodir semua. Terima kasih. Terima kasih. Ya, terima kasih untuk pemaparannya, baik dari kelompok resource maupun SWAP. Kita sudah melewati masa prototipe dan juga validate nih. Gimana nih Bu? Kita lanjut ke testing. Berikutnya, di testing atau gimana? Mungkin testingnya nggak bisa keluar ya karena waktu. Jadi testingnya di antara kita sendiri aja sudah cukup pas nggak? Maksudnya cukup mendapat gambaran dan juga apakah sejauh ini teman-teman, saudara-saudara dan orang-orang yang kita tahu membutuhkan pelayanan itu kira-kira akan cukup tertolong nggak dengan bahan-bahan yang kita kasih ini gitu? Atau alat yang kita kasih. Kalau swab kan lebih ke konsep membuat alat assessment untuk kesehatan rohani ya. Sedangkan yang resources itu adalah bahan-bahan literatur dan media yang bisa menolong orang-orang yang membutuhkan kebugaran rohani atau wellness, Christian atau spiritual wellness gitu ya, Christian wellness. Jadi ini nanti dua-duanya akan saling melengkapi. Jadi kalau alat assessment-nya udah jadi, maka pengalihan kalau mereka tidak perlu konsultasi, mereka bisa dapat bahan-bahan dari resources ya. Nanti mereka tinggal nge-link aja ke bahan-bahan yang sudah dibuat oleh resources. Gitu nggak Pak Budi? Betul sekali Bu, betul. Jadi ini dua project sebenarnya satu project gitu. Sebenarnya teman-teman resources itu yang melengkapi kita punya swab. Exactly, ketika kita membutuhkan apa, mereka udah ada bahannya gitu. Ya, nah sekarang kita coba testing untuk diri kita sendiri semuanya. Apakah kalau saudara mendapatkan alat tes seperti ini, saudara akan tertolong? Dan kalau ternyata saudara ketahuan sakit, bukan sakit ya, maksudnya ketahuan bahwa saudara sedang dalam keadaan kurang well, apakah bahan-bahan itu bisa menolong saudara? Nah, kita diskusikan singkat saja untuk mengetes apakah itu cukup menolong. Kalau saudara bilang enggak, kayaknya baca artikel pun saya enggak akan tertolong misalnya, berarti kan masih kurang tepat apa yang kita berikan gitu. Kita akan cari lagi solusi yang lain gitu.